Warga Brazil harus melihat video ini, di mana ada salah satu juga warga asing yang mengatakan itu kesalahan korban atau kesalahan dari Juliana Marin sendiri. Nah, disinilah kronologi sebenarnya terjadi guys, dan terbukti bahwa korban Juliana Marin yang terjatuh di Gunung Rinjani itu dia sendirian untuk mendaki gunung dan dia bertemu dengan beberapa kelompok dan langsung dia ikut bergabung. Bahkan katanya dalam kasus jatuhnya Juliana Marin di Gunung Rinjani ini guys, pihak dari kepresidenan Brazil itu akan menuntut Indonesia atau menuntut Presiden Indonesia karena kelalaian. Wow, ini luar biasa banget sih. Tapi banyak netizen Indonesia yang menghujat dan juga bukan menghujat sih, maksudku merespon positif dan bahkan menyerang balik akun Instagram milik Presiden Brazil. Yang sebelumnya netizen Brazil itu menyerbu Instagram dari Pak Prabowo Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Seno TV. Channel ini akan ngebahas berita-berita viral guys, berita-berita kriminalitas dan juga berita-berita trending yang ada di Indonesia tercinta kita ini tentunya. Dan hari ini kita masih membahas mengenai jatuhnya pendaki gunung asal Brazil bernama Juliana Marin yang memang sampai detik ini masih banyak pro dan kontra. Bahkan berlanjut ke penuntutan dari Presiden Brazil itu menuntut Presiden Prabowo, Presiden Indonesia. Wow, netizen Indonesia tentunya nggak tinggal diam dong. Tapi di sini ada yang menarik, di mana di sini ada juga warga asing yang mengatakan bahwa kronologi sebenarnya itu Juliana Marin ini datang ke Gunung Rinjani untuk mendaki itu seorang diri dan akhirnya si korban ini bertemu beberapa rombongan atau kelompok dan dia ikut bergabung dengan rombongan tersebut. Jadi siapa yang disalahkan? Yuk kita simak videonya. Nah, kita langsung aja. Yang pertama kita simak video di mana warga asing ini mengatakan kronologi sebenarnya ya. Kita juga nggak tahu apakah dia salah satu rombongan dari si korban ini. Kita dengarkan. If you're choosing to hike in a group, because there's probably an option to get a private guide for a higher price point, or to get a group guide, right? If you know that you are not an experienced hiker and you really want to go up Rinjani, then you should probably hire a private guide. Yeah, but join a hiking group of people who probably have a pretty decent level of hiking experience and are able to complete the summit. If you hire a private guide and you need to take a rest, your guide can stand by you. But what is the guide supposed to do if they have, let's say, a group of 5 or 10 people and one person isn't feeling well? You either have to push through and stick with the group, or you get left behind. And I know they say you're not supposed to leave anybody behind on a hike, but you're also not supposed to hike if you're not prepared to hike. Benar. That's just how hiking works. I saw that her family was calling for, they were shocked that Rinjani wasn't closed down because of their daughter's passing. And while I have so much respect for their grief and what they're probably experiencing and the shock they're going through right now, that's unfair. To close an entire mountain down because one person's irresponsibility. That's not fair. That's people's livelihood. And it's a beautiful place that a lot of people come to Indonesia just for that. And now maybe they've trained for it for a really long time. Maybe they spend a long time summiting smaller peaks to prepare for that hike. And now they're supposed to close it down because of one person's irresponsibility. And once again, I don't want to disrespect her in any way, but we need to use this opportunity to really take a moment to anywhere in the world and any activity that you're doing when you're on holiday, consider your skill level. Active volcanoes are not photo ops in general. There was an instance just a few months back. I think it was Agung. Somebody died on Agung because they tried to go up without a guide, probably trying to save money, and they died. And then Balinese people had to have so much ceremony, bring so much bantan, do so many offerings because somebody irresponsibly died on their sacred mountain. Allahu Akbar. Accountability matters. It's extremely cloudy up there. If we're coming back to Rinjani, to cycle back to it one more time, it's extremely cloudy, very hard to send helicopters in. Nobody can go down that to retrieve somebody. If they send a rope down, there's no way for them to grip in because they're on sand. There's so many circumstances. So to repetitively disrespect the extremely skilled team that tried to rescue her is not necessary to honor her life.
We mustn't blame people who have trained their entire lives for this. Indonesian hikers don't play games. So for you to act like they don't have the skill set, and in this country they can do this, and in this country they can do that, then you don't know Indonesian hikers. Benar They're juga guys. extremely good at their craft, and they're very, 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 very skilled at mountaineering. I mean, Indonesian hikers will hike in flip-flops and live off of pot meat. And not to say that that's the way that you should hike, but I'm saying don't act like they don't know what they're doing. They know what they're doing. Oke guys, kalau kita melihat atau mendengar dari warga asing ini yang mengatakan bahwa Juliana Marins ini atau korban yang terjatuh di Gunung Rinjani, warga Brazil ini, maksudku, dia seorang diri mendaki Gunung Rinjani dan dia tidak bersama teman-temannya, melainkan dia bertemu rombongan tersebut saat dia akan mendaki. So guys, percaya atau enggak, kalian silahkan komentar di kolom komentar, dan nggak lupa buat kalian semua, aku pesenin untuk up juga video ini agar mereka warga Brazil mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tidak menyalahkan Indonesia. Tetapi juga nggak wajib dong mereka menyalahkan Indonesia, apalagi sampai ke Pak Presiden Prabowo. Gunung itu nggak bersalah, yang salah itu ya pendakinya yang mungkin kurang profesional dan tidak ada pendampingan. So buat kalian yang suka naik gunung, silahkan komentar di kolom komentar. Kita berlanjut ke penuntutan yang katanya nih Juliana Marins atau korban ini akan diotopsi ulang, dan jika ada kelalaian maka presiden dari Brazil akan menuntut Presiden Indonesia Pak Prabowo. Dan kita langsung saja lihat beritanya. Apakah benar tuntutan yang akan dilayangkan Presiden Brazil ke Indonesia tercinta kita ini mengenai masalah jatuhnya Juliana Marins di Gunung Rinjani? Ini konyol banget kalau menurutku. So kita langsung aja dengerin. Pemerintah terus memantau perkembangan setelah jenazah dikembalikan ke Brazil, dan mengetahui juga bahwa keluarga korban meminta kepada satu badan, yaitu badan federal untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan, sebenarnya laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Brazil, dan lembaga ini juga telah meminta adanya otopsi ulang, dan pemerintah menghormati, menghargai keinginan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh keluarga. Walaupun kami berkeyakinan bahwa jika otopsi ulang dilakukan mengikuti metode yang sama berdasarkan standar forensik yang berlaku, sebenarnya hasilnya tidak akan jauh berbeda antara otopsi yang dilakukan di Denpasar dan otopsi yang dilakukan di Brazil sendiri. Kami juga menyimak dengan seksama berbagai statement yang dikeluarkan oleh badan yang disebut dengan Federal Public Defender's Office of Brazil atau FPDO. Yes. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brazil, kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brazil. Jadi lembaga inilah yang bersuara keras mengenai kasus insiden kematian dari Juliana Marins ini. Namun setelah kami berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan juga Menlu Sugiono tadi malam, dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Oke guys, itulah dimana ada salah satu netizen dari luar negeri yang juga mengatakan kronologi kebenarannya, dan kita melihat dari pidato tadi Pak Yusri kalau nggak salah itu mengatakan bahwa memang tidak ada tuntutan dari langsung ke pemerintahan atau ke presidenan Brazil, melainkan ada oknum-oknum yang mencoba memprovokator dan memprovokasi agar
Presiden Brazil ini menuntut Indonesia atau menuntut Presiden Indonesia mengenai permasalahan evakuasi Juliana Marich. Karena memang kalau dilihat di video-video yang viral, yang videoku yang kemarin yang kita lihat bahwa Juliana Marich atau korban ini masih dalam keadaan hidup. Dan mungkin karena keterbatasan cuaca itu saat itu ekstrim dan helikopter itu nggak bisa untuk menyelamatkan Juliana Marich yang masih terlihat hidup bergerak. Karena cuaca guys, dan kita juga bisa memaklumi itu. Karena ya gimana kalau kita melihat dari video tersebut itu memang meyakinkan bahwa si korban ini masih dalam kondisi hidup. Dan akhirnya setelah dievakuasi oleh tim relawan dan juga tim SAR bersama juga Mas Agam, pahlawan dari Makassar. Kalau netizen Indonesia ini menyebut Mas Agam ini adalah pahlawan yang berani untuk mengevakuasi Juliana Marich di kecuraman kedalaman 600 meter guys. Wow, ini seru banget sih. Nah, kalau dilihat dari video itu mungkin warga masyarakat Brazil ini agak lain ya guys melihatnya. Kenapa enggak helikopter saja yang langsung mengevakuasi Juliana Marich ketika terlihat masih hidup. Nah, bagaimana komentar kalian? Silahkan komentar di kolom komentar, dan kalian up juga video-video ini mengenai Juliana Marich. Dan aku juga akan nge-up lagi, maksudku karena masih banyak sekali berita-berita mengenai Juliana Marich ini yang simpang siur. Apakah Juliana Marich ini bersama rombongan teman-temannya dari Brazil, ataukah dia memang sendirian datang ke Rinjani untuk mendaki gunung dan akhirnya dia bertemu dengan beberapa kelompok dan dia ikut bergabung. So buat kalian yang tahu, kalian bisa komentar di kolom komentar. Dan kasus ini kita akan kawal juga sampai benar-benar tuntas dan sampai benar-benar warga Brazil ini memahami situasi dan kondisi cuaca saat korban ini terjatuh. Salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.